wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tondo Joko Langit. Kali ini saya akan mengulas tentang masuk angin. Apa penyebabnya, terus bagaimana pencegahannya, terus bagaimana cara pemijitannya atau pemijitan saraf atau cara kerik dan pembekamannya. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan kepada Anda semua, semoga Anda sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari virus corona. Oke. Sekarang kita langsung aja kita membahas tentang masuk angin. Bagaimana masuk angin itu awal mulanya atau ini ya, kendala-kendalanya apa yang dirasakan seperti itu. Masuk angin itu biasanya yang dirasakan si pasien atau orangnya itu dia ada perasaan tidak enak, perut mual atau kembung, terus agak pusing ya, belum pusing. Kalau sudah pusing banget, perut mual, berkeringat dingin, itu sudah bahaya. Tapi biasanya masuk angin itu, kalau masuk angin ringan seperti itu, perut mual, sedikit pusing, ada keresahan. Nah, seperti itu. Tapi lain lagi sama orang yang perokok. Kalau orang perokok itu biasanya sama kendalanya. Terus cuma satu ya, bila pengennya mau merokok, tapi kalau sudah sudah merokok rasanya mau muntah. Jadi rokok itu rasanya tak enak. Oke guys. Kita akan praktek langsung, dan apa saja alat-alatnya, menggunakan metode apa nanti kita lihat aja nanti. Oke. Macam ini guys, tengok ya. Nah, kita melihatnya macam ini. Tengok. Ini tapak kaki itu bisa dilihat. Bila orang sakit apapun, tapak kaki ini akan ada pengerasan. Sini pasti ada pengerasan. Lihat dari sini, ini. Oke. Nah, ini pasti ada pengerasan. Ini orang anyang-anyangen, bahasa Jawa nih ya guys, atau perut kembung, sini pasti ada pengerasan. Ini saraf utama, urat utama ya, semuanya orang sakit itu ada di sini ya, ada di sini, kedua kaki. Nah, ini kita akan menggunakan metode pengerokan saja, tapi dan pembekaman untuk mengeluarkan darah ya. Nah, kita tengok dulu. Ini hasil langsung praktek ya. Nah, terus bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya kita bisa dikerik boleh, dibekam boleh, atau dilusur pakai tangan juga boleh. Nah,
Terus kita bisa menggunakan balsem ya, balsem kalau kerik khusus kerik seperti itu. Terus kalau kita menggunakan bekam, kita menggunakan body lotion saja. Refleksi apa? Nah, kalau nanti untuk menghangatkan badan, kita menggunakan balsem itu terakhir saja. Nah, oke, sudah paham semuanya. Nah, bagaimana cara kerik yang bagus? Cara kerik yang bagus ya, seumpama Anda akan menggunakan koin atau menggunakan uang, ya, menggunakan koin atau uang. Ini caranya, nah seperti ini ya guys ya. Jadi kalau menggunakan koin atau uang, caranya tengok seperti ini contoh saja. Nanti ini kemarin saya juga kerik teman saya juga sama bekam. Nah, seperti ini ya. Nah, tangan seperti ini. Kita kalau orang benar-benar masuk angin, kita tak perlu menekan kuat-kuat. Jadi sebenarnya yang kita tekan ini kuku kita ini, tapi kita akan menekan ini sedikit saja. Nah, jadi tidak si pasien itu tidak merasakan sakit, yang dirasakan nyaman. Tapi kita gunakan balsem atau penghangatnya itu biasanya orang masuk angin itu 5 kali saja ini sudah merah. Beda kalau orang tak masuk angin itu mau 5 kali tak ada merah kan? Tapi ini pelan saja ya. Nah, seperti macam ini, kita kasih body lotion dulu, minyak atau minyak urut atau balsem kerik ya. Cara pengeriannya kita searah saja, tak boleh macam ini, tak boleh searah saja, jadi enak, nyaman, kita keriknya nyaman. Ini ya, jadi yang kita kenakan ini sama ini sedikit. Nah, nanti kalau kena ini dia seperti dipijit, yang kita tekan ini, yang kita tekan ini. Nah, ini seperti dipijit. Nah, seperti itu. Dan penyebab lain dari masuk angin itu biasanya orang lupa makan. Terus memang kurang tidur. Nah, seperti itu bisa menyebabkan masuk angin. Nah, selain itu dia mungkin mempunyai gigi berlubang. Nah, itu. Terus merokok itu biasanya sering kena masuk angin seperti itu, atau begadang sampai malam. Itu penyebab masuk angin itu banyak seperti itu. Tapi pencegahannya seperti itu tadi. Nah, yang lain lagi kita bisa menggunakan bekam. Nah, alatnya bekam seperti ini. Nah, kalau kerok seperti ini tadi. Nah, kalau bekam seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita gunakan body lotion dan alat bekamnya seperti ini. Tapi dalam penggunaan bekam kita itu paling lama 20 detik. Tak boleh lama ya, bisa ini kalau ketarik bisa terkelupas. Nah, kalau orang tua yang tubuhnya sudah keriput, nah itu hati-hati karena akan dia akan melepuh, mengeluarkan air itu ya. Hati-hati kalau orang tua, kalau kulit sudah keriput, pokoknya orang tua di atas 50-an itu sudah harus hati-hati. Mungkin pokoknya harus dicek terus seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Tapi yang dikerik biasanya di punggung ini cuma contoh saja. Contoh saja ya. Contoh. Nah, 1, 2. Tak perlu
tak perlu sakit bener, tak perlu kita bener. Nah, kuat bener, memvakumnya itu tak perlu kuat bener. Nanti kalau ciri orang masuk angin kalau dibekam, nah tengok ya cirinya. Kalau dibekam, ini nanti akan mengembun gelasnya ini. Itu sudah pasti mengembun. Itu cirinya orang masuk angin. Oke, itu saja. Setelah itu kita umpama sudah merah, nah ini kan tidak seberapa merah. Ini saya tidak masuk angin. Ini jarumnya ini kita mesti gunakan yang steril. Dan sekali pakai, sebabnya apa? Kita tak tahu kita mengobati pasien lain, kita tak mengganti jarumnya ini, nanti pasien lain mempunyai hepatitis atau paru-paru, itu bisa menular, atau penyakit lain, gatal apa yang ditakutkan kalau HIV atau AIDS, itu yang paling ditakutkan. Oke. Nah, terus ini seperti ini ya, penggunaan alat lain ya, seperti ini juga lebih bagus lagi, dia halus lagi. Kalau untuk kerik seperti ini. Nah, kalau saya alat bekam tak perlu banyak, karena saya suka kalau tolong orang atau tolong pasien tuh biasanya saya suka kerik baru bekam. Nah, seperti itu, karena kalau kerik itu maksudnya rapi, bisa rata. Tapi kalau kita pakai bekam kan macam totol-totol seperti itu. Kalau kita kerik rapi ya macam gerih. Nah, kayaknya sebenarnya rapi macam itu ya. Nah, bagaimana cara pengobatan herbalnya? Nah, itu cara pengobatan herbalnya itu sebenarnya tak banyak ya. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah, seperti kita buat air jahe, wedang jahe. Nah, wedang jahe itu hangat, enak di tubuh. Nah, atau kita buat jamu lain ya, tapi harus jamu untuk kesehatan, untuk tubuh, untuk stamina. Tapi tetap kita memberikan jahe itu, nanti biar hangat di tubuh. Atau kita gunakan itu produk dalam negeri kita ya, seperti tolak angin. Itu memang bagus, komposisinya pun juga bagus. Saya bukan berpromosi atau iklan, itu memang bagus untuk kesehatan. Karena dia dibuat dari herbal ramuan dan resep orang zaman dulu, nenek moyang kita. Dari nenek moyang kita yang lain gitu loh guys. Nah, kita mencintai produk sendiri. Nah, ini untuk semuanya, siapa saja, atau teman-teman TKI dimanapun Anda berada, di Malaysia, di Singapura, di Korea, di Jepang. Karena produk seperti tolak angin, antangin, itu semua sudah mendunia ya. Nah, kita gunakan itu, kita mencintai produk sendiri, produk Indonesia, atau di mana ya, di Amerika, di Europe sana, di Prancis atau di Inggris, semuanya itu ada. Itu benar, ada, semuanya ada. Produk-produk buatan Indonesia itu. Nah, seperti sekarang TKI dimanapun, saya pun di sini bertukar pengalaman, membagi ilmu saya saja agar bermanfaat, agar Anda bisa gunakan. Maksudnya kalau jauh dari tempat-tempat
macam apa ya, mau tempat-tempat mau pijat apa, mau refleksi atau pijat saraf seperti itu. Nah terus mana saya lanjutkan lagi, mana yang biasanya dikerik untuk apa, orang masuk angin. Nah, biasanya leher sini, tapi hati-hati ya, leher sini sampai bahu, terus sini punggung kita ini semuanya. Nah setelah itu kalau biasanya mual, tapi perut tak boleh ya, perut cuma sini aja, jadi ulu hati. Oke, tengok guys, Sedikit saja. ini darah ini encer, Boleh semuanya. Nanti tidak kental seperti darah yang segar, dan ini pun tidak terus berbau. lagi yang dipijit. Oke, Ya. ini bedanya Biasanya antara orang orang masuk masuk angin angin dan tidak itu dari darahnya pun sudah terlihat. Kepala pening, Oke, pusingnya belum banyak. kalau orang tidak masuk angin, Tapi kalau darahnya asap habis keluar. anjir, Kepala pun Kalau sakit di- sampai mata pun sakit. ambil macam ini. Kita Tapi kalau pun mata itu sakit. orang masuk angin, Itu kalau sudah masuk angin. darahnya itu encer dan tidak berbau. Ya. Terus mana Itu yang perbedaannya. akan kita pijit? Kita tengok ya, menggunakan alat yang seperti ini, tapi saya gunakan yang agak tajam dulu ya. Yang perlu kita pijit, nah karena kita akan mengobati kepala dulu, itu area untuk sarafnya. Ini untuk sarafnya bukan kepala, jadi saraf dulu ya. Nanti kalau pijit kepala nanti saya bagi tahu lain kali. Nah, atau nanti saya bagi tahu. Nah seperti ini, Anda bisa tengok. Nah ini kok jempol kaki ini, duanya ini sebenarnya untuk pijit area kepala. Nah, ini titik saraf di kepala ya, sini. Oke, Anda bisa melihat sini titiknya. Sini kawanya kepala sini, sini boleh. Tapi Anda bisa menggunakan lotion ya. Nah, ini area kepala semua di sini. Dua-duanya ini pokoknya area kepala. Nah kalau area mata sini, area mata ini pun boleh dipijit, tapi kalau bisa Anda boleh memijit semuanya. Nah, sambil belajar semuanya ya, area sini menggunakan alat seperti ini. Nah, untuk mengenali lagi seperti apa masuk angin, kita lihat sini, area sini, area sini ya. Itu biasanya mesti enek bahasa Jawa ya, bahasa Jawa nih ya, ini yang gerenjel. Jadi nek sikile iki gerenjel, nah ini mesti masuk angin apa di loro liya. Umpomo anyang-anyangan. Nah wis itu sudah saya sampaikan di video lain. Nah, untuk mengenalinya, makanya orang pijit saraf itu pasti mengenali. Sini itu sudah saya ungkap di video lain, sama seperti ini. Umpama sakit kepala atau sakit perut atau anyang-anyangan atau lain ya, orang atau orang sakit paru-paru, sakit napas, pokoknya tengok di sini pasti ada gerenjel atau capek, mesti enak gerenjel. Tapi kalau Anda tak sakit, tak capek, tak ada juga. Bener, kalau nggak percaya nanti Anda buktikan sendiri. Anda masuk angin, tengok di sini, boleh. Saya tak bohong. Nah, makanya pengobatan alternatif itu seperti itu. Nah, tapi kalau seperti macam masuk angin itu biasanya kalau sudah dikerik, orang biasanya bahasa Jawa ini wong antop, bisa antop, nah bisa kentut, wis biasanya wis lega plong, biasanya wis ngono kuwi. Nah, tapi nanti kalau tidak bisa, maksudnya dalam satu hari, mungkin orang masa angin tapi satu hari belum sembuh,
atau Anda salah. Anda salah, mungkin Anda benar masuk angin terus langsung ibaratnya langsung sudah enak langsung tidur di tempat ber AC seperti itu bisa terjadi, masih tetap sakit saja. Nah, biasanya orang masuk angin itu paling 3 jam, 3 jamnya sudah sembuh. Kalau ditangani secara maksudnya serius, sebenarnya cepet dikerok, cepet dikerik, cepet minum tolak angin atau antangin, nah, seperti itu biasanya, atau minum jahe, itu 3 jam aja sudah sembuh. Kita tak perlu kalau kita sudah minum macam seperti antangin, tolak angin, kita tak perlu minum obat pusing lagi, karena obat itu ada efek sampingnya. Kalau kita sering minum obat, nah, nanti takutnya ginjal Anda diserang, ginjal pasien diserang. Makanya jauh-jauh hari kita kurangi sedikit demi sedikit obat-obatan. Oke, mungkin sekian dulu ya dari saya, mungkin bisa bermanfaat untuk Anda semua, untuk kawan-kawan di mana saja semua bisa bermanfaat. Mungkin Anda mau praktek sendiri, silahkan, seperti itu. Mungkin untuk menolong kawan-kawan Anda, silahkan. Atau yang ingin perlu tanya, boleh WhatsApp atau call saya, atau tulis dalam komentar. Ini kawan kemarin dia kurang tidur saja, sebenarnya nggak seberapa masuk angin. Dia minta dibekam sama dikerik. Nah, saya suruh foto sekalian, dia mau kirim sama istrinya. Oke, segitu kayak dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis.